Halo, perkenalkan saya Muhammad Faiz Behaki, mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saat ini, saya sedang menjalani KKN atau biasa disebut dengan kuliah kerja nyata. Namun, ada perbedaan antara KKN tahun ini dengan KKN tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini bumi tercinta kita telah dilanda oleh pandemi global, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, Universitas Diponegoro memutuskan untuk KKN tahun ini mahasiswa melaksanakannya di domisili masing-masing atau di rumah masing-masing. Untuk KKN tahun ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan tujuan pembangunan berbasis SDGs. Nah, apa itu SDGs? Yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals, disingkat dengan SDGs, yang merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Terdiri atas menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kegiatan KKN saya dilaksanakan di Kelurahan Kasepuan yang terletak di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kelurahan ini terletak di ibu kota Kecamatan Batang. Kelurahan Kasepuan memiliki luas sebesar 5.050 km persegi. Kecamatan Batang sendiri merupakan pusat dari pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Batang dan merupakan jalur transportasi utama antara Jawa atau biasa disebut dengan Pantura. Secara administratif, jumlah penduduk di Kelurahan Kasepuan adalah 14.270 jiwa yang terdiri dari 7.324 laki-laki dan 6.864 perempuan. Kelembagaan Kelurahan Kasepuan terdiri dari 9 rukun warga dan 57 rukun tetangga. Sektor perekonomian yang dominan di Kelurahan Kasepuan adalah perdagangan dan pertanian. Rata-rata masyarakat Kelurahan Kasepuan terdiri dari kelas menengah. Dalam bidang kesehatan sendiri, puskesmas yang melayani adalah Puskesmas Batang 4. Fasilitas kesehatan di Kelurahan Kasepuan cukup memadai. Permasalahan wilayah pada Kelurahan Kasepuan adalah pada era pandemi ini menyebabkan banyak orang tua memiliki kecemasan berlebih terhadap anaknya, sehingga berusaha menjaga anaknya untuk terus berada di dalam rumah. Namun, oleh karena itu, anak rentan terhadap defisiensi vitamin D, oleh karena kurangnya paparan sinar matahari. Padahal, vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan anak, khususnya untuk metabolisme tulang dan kesehatan otot. Maka oleh dari itu, diadakannya program edukasi pentingnya paparan sinar matahari untuk anak ke ibu-ibu posyandu, agar anak-anak terjaga akan defisiensi vitamin D. Yang kedua adalah diadakannya penyusunan program kedua, yaitu karena masih banyak warga Kelurahan Kasepuan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya, seperti tidak menggunakan masker saat bepergian, tidak menjaga jarak, jarang mencuci tangan, belum melakukan cuci tangan dengan benar, dan masih banyak warga yang masih belum mengetahui etika batuk yang benar. Hal ini mungkin terjadi seiring berlakunya protokol new normal di era pandemi ini. Banyak masyarakat beranggapan bahwa di era new normal ini sudah tidak perlu menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan masyarakat juga dapat disebabkan karena adanya kasus COVID-19 yang tidak terdapat gejala sama sekali. Padahal orang tanpa gejala tetap dapat menularkan virus. Di era pandemi COVID-19 ini terdapat sebuah revolusi kegiatan masyarakat. Yang tadinya masyarakat bebas berkegiatan di luar rumah, ini terbatas ruang lingkupnya. Saat ini belajar, beribadah, dan bekerja dianjurkan dari rumah untuk mengurangi risiko terkena COVID-19.
Berkembangnya virus SARS-CoV-2 ini ternyata tidak hanya berdampak di bidang kesehatan saja, namun juga pada sektor lainnya, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, dan pola asuh orang tua. Salah satu yang menjadi masalah adalah pola asuh overprotective terhadap anak. Timbulnya kecemasan berlebih terhadap anak menyebabkan beberapa orang tua berusaha menjaganya untuk terus berada di dalam rumah. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Kasepuan, Kabupaten Batang. Menurut salah seorang kader Posyandu Kelurahan Kasepuan, Ibu Ningsih, beberapa orang tua mengurung anaknya untuk terus berada di dalam rumah karena takut tertular COVID-19. Pencegahan anak untuk keluar rumah ini menyebabkan kekurangan paparan sinar matahari pada anak. Padahal, sinar matahari sangat penting bagi anak, terutama bagi anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Sinar matahari menghasilkan vitamin D yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Sinar matahari secara khusus mengkonversi vitamin D3 menjadi vitamin D3 yang kemudian dikonversi menjadi vitamin D3 aktif oleh liver atau hati. Bahkan, menurut penelitian dari Giuseppe et al. Menunjukkan bahwa sinar matahari juga berperan menurunkan faktor resiko penyakit sebagai berikut, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit autoimun, kanker, alergi dan asma, penyakit jiwa, dan sindroma metabolik atau diabetes. Untuk mendapatkan vitamin D, kita memerlukan paparan sinar ultraviolet B yang muncul antara pukul 9.30 sampai 14.30. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang menjalani KKN mengedukasi masyarakat mengenai pengetahuan umum pentingnya sinar matahari untuk pertumbuhan anak dan kapan waktu yang tepat untuk berjemur, serta manfaat sinar matahari bagi kesehatan terutama pada anak. Hasil dari kegiatan ini, ibu-ibu banyak yang tercerahkan dan aktif bertanya sewaktu pemaparan di Posyandu Kelurahan Kasepuan. Mengetahui masih banyak warga yang belum paham mengenai arti new normal dan masih banyak warga yang belum patuh terhadap protokol kesehatan, saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang sedang menjalani KKN berupaya untuk mencegah semakin meningkatnya COVID-19 di Kelurahan Kasepuan dengan memberikan edukasi mengenai new normal, kebiasaan yang perlu diterapkan terhadap beraktivitas sehari-hari, serta gejala-gejala dari COVID-19 agar masyarakat lebih waspada. Selain memberikan edukasi, saya juga membagikan masker serta mempraktikkan cara cuci tangan yang benar dan etika batuk yang benar terhadap warga Kelurahan Kasepuan. Hal tersebut dilakukan agar warga selalu ingat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan menerapkan cara cuci tangan dan etika batuk yang benar. Warga desa merasa terbantu dan sangat antusias dalam kegiatan tersebut. Saya Tribagio, Ketua Tim Gugus Tugas COVID Kelurahan Kasepuan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kelurahan Kasepuan. Kami dari tim Gugus Tugas Kelurahan Kasepuan alhamdulillah bahwa kami kedatangan mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang dari Fakultas Kedokteran yang bernama Muhammad Faiz Baihaqi yang sejak 1 bulan terakhir ini mengadakan kegiatan kampus kuliah kerja nyata. Dalam kegiatan tersebut, syukur alhamdulillah, baru satu-satunya mahasiswa Universitas Kedokteran dan Universitas Kedokteran Mas Faiz Baihaqi membantu kami selaku tim COVID-19 Kelurahan Kasepuan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan antara COVID dan mahasiswa
penyebaran COVID-19 yang dilakukan di sebagian wilayah Kelurahan Kasepuan bekerjasama dengan Ketua RT, Ketua RW, dan lembaga-lembaga yang ada. Tim kami memberikan pelayanan penyuluhan kegiatan penyemprotan disinfektan agar mereka semua, khususnya warga Kasepuan, dapat mengerti bahaya apa yang nantinya ditimbulkan apabila warga masyarakat enggan melakukan protokol kesehatan. Kami juga menghimbau tentang bagaimana pentingnya kita memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Terutama kami menghimbau bersama mahasiswa dari Universitas Diponegoro Fakultas Kedokteran berusaha agar Kasepuan betul-betul terhindar dari penyebaran COVID-19 Kelurahan Kasepuan. Kami juga atas nama tim gugus tugas COVID Kelurahan Kasepuan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Bayati yang telah berperan aktif dalam membantu kami selaku tim gugus tugas dalam rangka meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Untuk yang terakhir, kami